Nasaruddin. Dapat saya jelaskan bahwa 3 bundel dokumen rekapitulasi proyek dan aliran dananya merupakan salah satu dokumen laporan bulanan. Saya garis bawahi, laporan bulanan dari Saudari Yulianis pada Saudara Anas Purbaningrum selaku pimpinan dan saya selaku bendahara PT Permai Group. Walaupun kami di struktur organisasi tidak tercantum selaku pemilik maupun pejabat perusahaan Permai Group, namun seluruh laporan keuangan PT Permai Group wajib dilaporkan kepada saya dan Saudara Anas Purbaningrum. Saya tanya pada saudara saksi, apakah saudara saksi pernah memberikan laporan keuangan kepada saya? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi pernah memberikan laporan rutin bulanan tentang keuangan apa yang disebut sebagai Permai Group kepada saya? Tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah memberi laporan keuangan kepada Bapak. Yang saya beri laporan keuangan adalah ke Ibu Neneng. Pak Nazar juga tidak pernah melihat laporan harian bulanan saya. Yang melihat adalah Ibu Neneng. Yang ditemukan oleh penyidik yang dikonfirmasi ke saya adalah laporan support. Itu laporan support itu tidak pernah di-print, Pak. Tidak boleh di-print oleh Pak Nazar. Kalau Pak Nazar mau lihat ada di laptop saya. Jadi saya tidak tahu itu kenapa bisa sampai ke rumah Bapak. Kalau saudara saksi yang mengirim itu ke rumah saya? Tidak, Pak. Di-print aja tidak pernah. Tahu saudara saksi dokumen itu ada di mana waktu itu? Di KPK. Apakah saudara saksi dari pertanyaan penuntut umum kemarin ada file untuk AU itu ya? Iya, Pak. Apakah saudara saksi pernah kirim itu kepada saya atau orang lain? Rencananya saya mau kasih ke Bapak lewat Mas Ajis. Saya sudah janjian sama Mas Ajis jam 3 sore hari Senin itu. Karena Mas Ajis adalah salah satu karyawan Pak Nazar juga yang numpang di rumah Bapak. Tapi karena saya sudah keburu ditangkap oleh KPK jam 8 pagi, saya tidak sempat membelinya. Kalau ke orang lain pernah dikirim? Tidak, Pak. Itu cuma ada di KPK saja. Karena sudah disita oleh KPK. Baik. Saya ingin sampaikan saudara saksi bahwa dokumen itu sampai ke rumah saya pertengahan tahun 2013. Dalam amplop tertutup, tidak tahu siapa pengirimnya. Kemudian saya baca, karena tidak tertarik lebih lanjut, kemudian saya taruh begitu saja. Nah, ketika ada penggeledahan KPK, itu termasuk dokumen yang diambil oleh tim penggeledah. Banyak sekali dokumen-dokumen yang dikirim ke rumah saya hampir tiap hari. Salah satunya ini misalnya, dokumen yang juga disita oleh KPK ya, yang mengaku dari karyawan KPK menginformasikan kepada saya tentang dinamika di KPK. Tapi saya tidak tahu benar atau tidak yang isinya ini, siapa yang mengirim saya juga tidak tahu. Sama dengan dokumen yang kemarin ditanyakan oleh penuntut umum.
saudara saksi juga sampaikan kemarin, saudara saksi kaget kok ditunjukin Iya, begini di ILC. acara Jadi, ILC. waktu Izin di majelis, mohon maaf untuk update informasi, saksi Tadiono sudah hadir. Kalau diperkenankan saya berhenti persidangan. Oh iya. Saya kira tadi Dani nggak ono. Kalau itu Dani ono ya. Silakan. Para petugas diminta menghadirkan saksi Dani Ono. Ya, silakan saudara saksi. Kenapa lambat? Ya, silakan dilanjut. Saudara terdakwa secara saksi. Baik. Dengan Dadiono jadi dadi lengkap yang mulia. Jadi statusnya berkas yang kemarin dibaca oleh penuntut umum itu sama dengan berkas ini. Banyak sekali dokumen yang entah dari mana dikirim ke saya. Nah, sama dengan surat ini setelah saya baca selintas, oh menurut saya tidak begitu penting, ya saya taruh saja itu. Jika diperlukan menarik untuk dibacakan, tapi saya kira terlalu panjang yang mulia untuk dibacakan. Saudara saksi, ini terkait lagi nih dengan uang $1 juta. Ini BAP saudara Nazarudin nomor 98 halaman 73. Ini disebutkan cerita yang berbeda, mungkin lupa dengan cerita di BAP sebelumnya, maka kemudian ada cerita yang berbeda lagi. Pada awal tahun 2011, pada saat saya berada di Hotel Crown Plaza, saudara Anas Urbaningrum meminta saya melalui BBM untuk mengantarkan uang $1 juta ke rumah Anas di Duren Sawit. Saudara Anas mengirimkan BBM ke saya. Ente antar uang duit $1 juta ke rumah. Lalu saya tanya, untuk apa mas? Saudara Anas menjawab, untuk bayar pembelian tanah di Jogja. Kemudian saya bertanya lagi, uang diambil dari kamar mana? Dijawab saudara Anas, ambil dari Yuli. Kemudian saya komunikasi melalui BBM dengan saudara Julianis, maksudnya saudara Nazar komunikasi dengan Julianis, untuk meminta uang yang diperlukan saudara Anas. Saya BBM ke Julianis, Yul, siapkan uang disuruh Mas Anas untuk diantar ke rumah Mas Anas. Julianis menjawab, iya, sebentar Pak. Sepengetahuan saya, kebiasaan Julianis bila mengatakan sebentar Pak, itu artinya saudara Julianis akan mengkonfirmasi permintaan uang kepada saudara Anas. Kira-kira 10 menit kemudian, saudara Anas menyampaikan kepada saya melalui BBM, itu uang sudah bisa diambil dari Yuli. Kira-kira 1 menit kemudian, saudara Julianis mengirimkan BBM kepada saya, Pak, uangnya sudah siap, mau diantar kemana? Kemudian saya BBM saudara Anas, Mas, itu mau diantar kemana? Dan seterusnya. Saya ingin tanya pada saudara saksi, apa betul ada peristiwa ini? Karena ini menyangkut uang yang besar, $1 juta.
pada bulan Januari 2011. Dan yang lebih penting, inilah uang yang kemudian dikaitkan dengan pencucian uang tanah di Jogja, tanah yang terkait dengan pesantren Krapyak. Saya ingin tanya, karena ini soal yang penting, apa ada peristiwa ini? Bohong, Pak. Saya beli $1 juta itu 2 hari, tanggal 10 dan tanggal 11, dari cek BNI, dari cek BNI Lapangan Ros Kolam Intan, nomor cek CR 11768, dan cek Anugrah CR 11571, cek Nuratindo EZ 024968, dan Buana Ramosari FB 993136. Jadi kalau prosesnya cuma 5 menit kayaknya nggak mungkin, Pak. Kalau untuk $1 juta kami harus persiapan paling tidak 2 hari. Dan itu Pak Nazar tidak pernah bilang kalau itu untuk Pak Anas. Dari keterangan saksi kemarin bahwa uang itu diserahkan ke siapa? Saudara Makmur. Makmur. Betul, Saudara Makmur? Iya, jadi saya titipnya ke OB Keuangan Makmur karena udah malam. Dan kata Makmur diambil sama Iwan. Baik, saudara saksi sampaikan bahwa yang mengambil saudara Iwan, bukan saudara Heri? Bukan. Seperti Baik, penjelasan saya, Heri itu bukan karyawan Permai saat itu. baik. Saudara saksi menyampaikan bahwa yang mengambil saudara Iwan. Apakah Iwan ajudan saudara Nazar? Iya, Pak. Baik. Menurut Pak Makmur. Ya, baik. Setelah, karena ini menyangkut uang yang besar ya, dan menurut saudara Makmur, yang mengambil saudara Iwan, ajudan saudara Nazar. Apakah saudara saksi kemudian pernah tanya kepada saudara Iwan? Saudara saksi kenal saudara Iwan? Kenapa? Apakah saudara saksi pernah tanya, uang itu sebetulnya dibawa kemana? Kata Mas Iwan ke Pak Marzuki Ali, Pak. Baik. Saya ingin tanya saudara saksi Nurif. Saudara saksi pada bulan Januari 2011 apa masih jadi tenaga ahli saudara Nazar? Masih, Pak. Saudara saksi tahu atau pernah dengar atau pernah tahu, pernah mendapatkan cerita apakah di bulan Januari itu saudara Nazar pernah ngasih uang $1 juta kepada saya langsung atau tidak langsung? Tidak, Pak. Setahu saudara saksi, karena saudara saksi sering diajak saudara Nazar, sering diceritakan saudara Nazar. Saudara saksi kenal saudara Iwan? Kenal, Pak. Dekat. Ya, Kenal dekat. kenal dekat. Karena Karena saudara memang Iwan, gini, Iwan ini kan sering dipukul, ditendang kan. Jadi maksudnya bagaimana? Masa ajudan dipukul ditendang? iya, jadi mereka itu kalau habis dipukul ditendang itu kabur kan, ngambek lah. Nah, disitulah yang membuat saya repot. Ya, saya tanya, kenapa ngambek atau kabur habis dipukul, habis ditendang sama bapak? Akhirnya dengan disitulah berapa kali minta resign. Saya bilang nanti dulu, jangan. Ya biasalah dalam pekerjaan ini kan sebuah ujian, saya bilang gitu. Jadi dengan peristiwa itulah yang membuat kita dekat. Baik, setahu saudara saksi, tadi saudara saksi Lenis menyampaikan bahwa yang mengambil uang itu saudara Iwan. Ya, Keterangan saudara Iwan,
Kemudian bahwa uang itu diberikan kepada Pak Marzuki Ali. Apakah saudara saksi tahu soal ini? Saya ingin sampaikan bahwa pada bulan itu memang Pak Nazar cerita dan Iwan memang sedang intens dengan DPR 1. Itu DPR ya, 1 itu siapa? Marzuki Ali. Sedang ada proyek besar TPPI kalau nggak salah Pak Nazar cerita waktu itu, karena kan biasanya kita kalau cerita itu di mobil Mercy yang S600 kan. Proyek apa? TPPI TPPI itu apa? yang berkaitan dengan Pertamina lah. Baik. Nah, jadi bahwa memang ada pengiriman uang yang disampaikan Pak Marzuki Ali via Iwan. Memang Iwan juga cerita seperti itu. Ketika saya menanyakan mau dikirim kemana itu barang, saya bilang ya ke Pak MA. Ya, oke. Biasakan ketika sudah ada jawaban seperti itu saya nggak bakal nanya lagi. Sudah jelas. Saudara saksi mendapatkan cerita atau pernah lihat itu? Dan memang saya lihat di mobil di bagasi belakang memang ada semacam bungkusan ya. Kalau nggak salah itu bungkusannya batik gitulah, kulit luarnya gitu. Dibungkus batik. Ya dibungkus batik sudah, ya paper bag gitu ya. Baik, karena ini soal yang penting, saya geser lagi ke saudara saksi Julianis. Saudara saksi Nuril tadi menyampaikan bahwa bungkusnya itu batik. Apakah betul itu bungkusnya batik, saudara Julianis? Iya, dibungkus batik memang udah kebiasaan kita, Pak. Jadi dibungkus batik, tapi bukan paper bag menurut. Mungkin salah lihat, itu kotak. Kalau $1 juta sebesar Indomie lah, Pak. Dibungkus batik ya? Iya. Baik. Maaf yang mulia, cari dulu sebentar yang mulia. Banyak berkasnya yang mulia. Ini keterangan saudara Rosa. Pada awal tahun 2011 saat saya sedang duduk di ruangan keuangan saudara Julianis di Permai Group Mampang Selatan. Di ruangan itu ada Rina, Julianis, saya dan Heri. Ini terkait dengan $1 juta itu. Saat itu Heri sedang membungkus uang dolar yang dimasukkan ke dalam kardus dan dibungkus kertas kado. Saya, maksudnya Rosa, mengatakan, "Her, mau kemana uang itu? Banyak banget." Dijawab saudara Heri, "Biasalah Bu, mau ke Babe." Saya tanya lagi, "Babe siapa?" Dijawab Heri, "Pak Anas lah Bu." Saya ingin tanya saudara saksi Julianis, pada saat saudara saksi mendapatkan perintah dari saudara Nazar untuk menyiapkan uang $1 juta, ya kan? Kemudian saudara saksi tadi menyampaikan ngambil dari rekening itu ya, kemudian menukar ya.
Baik, saudara saksi masih ingat ditukarkan kemana itu dari rupiah ke dolar? Logamindo. Logamindo. Apakah Logamindo itu money changer begitu? Iya Pak. Di sini dikirimnya ke atas nama Pak Iwan. Pak Iwan yang punya Logamindo itu Pak. Rekening BCA. Iwan Sudipyo. Ke rekening BCA-nya Pak Iwan. Dia yang punya Logamindo. Baik. Seingat saudara saksi, setahu saudara saksi, kalau beli memang langganan ke Logamindo itu? Kita ada beberapa tempat, salah satunya Logamindo. Kita suka juga di VIP, suka juga di di Mandiri Security, di Mandiri juga, Plaza Mandiri. Jadi salah satunya Logamindo itu. Baik. Pada saat itu, apa betul di ruangan keuangan di tempat saudari itu ada Rina, Yulianis, saya, maksudnya Rosa, dan saudara Heri? Seingat saya itu bukan tahun 2011 itu Pak. Mungkin itu tahun 2009 waktu di Tebet. Baik. Itu ada istilah biasalah Bu ke Babe. Babe itu kalau di kantor Tebet atau kantor mana Mampang itu sebutan buat siapa sih? Pak Nazar. Bukan buat saya? Bukan. Kalau Pak Anas ya Pak Anas. Kalau Babe Pak Nazar. Saya tanya saudara saksi Oktarina Puri. Babe itu kalau di kantor Pak Nazar siapa sih? Pak Nazar. Babe. Pak Nazar. Pak Nazar. Baik. Saya lanjutkan saksi Mindo Rosalina Manulang. Kemarin saudara saksi menjawab pertanyaan majelis tentang ini. Kenapa saudara saksi yakin? Kan saudara saksi kan bilang yakin itu sampai ke panas kan begitu kan? Alasannya karena pernah kejadian saudara siapa? Dayat ya? Iya Pak. Saudara Dayat diapain? Dipukul. Pukul. Iya. Apakah ini yang dulu sempat lapor Komnas HAM itu? Bukan? Kalau dia yang waktu dia jadi pernah ada support untuk pejabat per blok itu diambil $100 19 blok. Jadi komplain di situ dia dipanggil, terus dia dipukulin sama Pak Nasir, Pak Nazar, Pak Hasim sampai berdarah-darah, dan terus sama Bu Yuli dipanggil, disita sertifikat rumahnya, kalau enggak dia akan dilapor polisi pencurian seperti itu. Jadi atas dasar itu tidak mungkin lah, sedangkan uang 100.000 atau 200.000 di kantor kami aja harus detail, masa iya uang sebanyak ini nggak sampai. Itu hanya pemikiran saya aja. Oh, saudara tidak lihat ya? Tidak Pak. Baik. Kalau Babe itu sebetulnya siapa sih di kantor? Sebenarnya kami sesama karyawan kalau manggil Bapak tidak pernah sebut nama Mr. A atau Pak Nazar, selalu sebutnya Babe. Oh, jadi Babe itu Pak Nazar? Iya Pak. Kalau dia Babe, jadi yang mulia ternyata Babe itu Nazar, bukan Anas. Ya. Babe barang bekas. Itu bahasa program Babe ya. Baik, saya lanjutkan.
Saudara saksi Yulianis, saudara saksi menyampaikan bahwa saudara yang mencatat uang masuk, uang keluar. Apakah ini BAP saudara Nazarudin nomor 105 halaman 76? Izin yang mulia, maaf tak potong sebentar. Terkait dengan pertanyaan tadi Pak Anas kepada Bu Rosa terkait BAP yang nomor 15. Kemarin kan sudah ditanyakan, kemudian diulang lagi oleh Pak Anas terkait itu. Terkait masalah siapa BAP yang sebenarnya. Kemarin Bu Rosa sudah menjelaskan bahwa BAP itu dijawab oleh Heri, Pak Anas lah Bu, kan seperti itu. Ini perlu dikoreksi kembali yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, saudara saksi Rosa, saya jelaskan berdasarkan catatan daripada penuntut umum bahwa saudara pada persidangan yang lalu menerangkan bahwa Babe itu adalah terdakwa Anas. Sementara ini saudara terangkan Babe itu adalah Nazarudin. Mana yang benar? Jadi waktu sebenarnya gini Pak, itu sebenarnya saya kan sudah tidak pernah ingat kejadian itu. Ketika saya dipanggil penyidik untuk pemeriksaan kasus apalah gitu, tiba-tiba saya dipertemukan dengan Heri. Nah saya kaget, loh kok kamu ada Her? Ya, ibu ingat nggak yang dulu pernah kumpulin uang? Saya bilang yang di mana ya Pak? Ya yang ini. Jadi karena saya juga lagi periksa, saya bilang, oh iya kali, tapi saya kan nggak begitu detail apakah kemarin saya sebutkan, apakah itu di Tebet, apakah itu di Mampang, itu yang saya memang tidak bisa pastikan, tapi kejadian itu pernah ada. Dan menurut Pak Heri, saya tanya memang Babe yang mana? Biasalah Babe Pak Anas, tapi itu kan menurutnya Pak Heri, tapi sesungguhnya yang saya tahu, yang kami tahu semua, kalau Babe kita sebutin Pak Nasar itu Babe, gitu Pak yang mulia. Jawaban. Jadi silakan nanti mau ditegaskan dari saksi yang lain atau bagaimana, atau ada bukti-bukti, silakan. Silakan dilanjut. Baik yang mulia, ini BAP saudara Nazarudin nomor 105 halaman 76. Bahwa disebutkan di situ ada pemberian uang, karena ini terkait dengan kira-kira ya TPPU lah, kira-kira begitu yang saya bingung. Ada permintaan 50 miliar dan pemberian 50 miliar saudara Nazarudin kepada saya pada bulan Desember 2010. Saudara saksi, apakah di dalam catatan saudara saksi ada pengeluaran uang 50 miliar pada Desember 2010 untuk Anas Urbaningrum? Tidak ada Pak. Ini disebutkan ini rinciannya 2 juta US dollar, kemudian 3 juta nggak tahu istilahnya benar atau enggak, tapi saya baca saja dari BAP, 3 juta US Singapura. Jadi 2 juta US dollar dan 3 juta US Singapura. Saya tidak tahu maksudnya US Singapura itu apa. Dan 10 miliar rupiah. Apakah ada keluar bulan Desember 2010 itu 2 juta US dollar, mungkin maksudnya 3 juta Singapura dolar, maksudnya begitu mungkin.
kemudian 10 miliar rupiah. Penyidik gak nanya itu Pak sama saya tuh masalah itu, tapi bisa saya pastikan itu tidak pernah. Karena disebutkan di situ bahwa ada komunikasi antara saudara saksi dengan saya via BBM. Masalah BBM antara saya sama Pak Anas juga tidak pernah ditanya sama penyidik Pak. Baik. Ini yang kemudian ada lagi ini halaman 77. Pada bulan Januari 2011 saat di Hotel Pacific Place, Saudara Anas meminta saya memberikan uang 30 miliar guna pembayaran tanah sawah dan pemancingan di Kabupaten Karawang. Ini pernah saya tanyakan Saudara Saksi Saan Mustafa. Sudah dibantah oleh Saan Mustafa, tetapi karena menyangkut Saudara Saksi Yuliani, saya tanyakan. Dana tersebut diambil dari Permai Group, seingat saya dibukukan oleh Saudari Yulianis. Saya tanya Saudara Saksi, apakah ada pengeluaran ini dalam pembukuan Saudara Saksi pada Januari 2011 30 miliar? Tidak ada Pak, dan penyidik juga tidak pernah konfirmasi ke saya. Baik. Ini soal